والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Pada kesempatan hari ini saya membuka sesi tanya jawab dengan jumlah penanya 3 orang. Jadi yang ingin bertanya silakan untuk mengangkat tangannya. Baik, dipersilakan kepada penanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Syukran ala ra'is jalsah ala hadhihi al-fursah at-tayyibah wal qimah. Al-qurana al-muhadirun fi atau والذين يقدمون ماذا الذين يقدمون محاضرة في هذه الفرصة الطيبة. أولا اسمي فكر مرساد، أنا من كلية التربية والعلوم التعليمية في قسم اللغة، في قسم تعليم اللغة العربية المستوى الأول. السؤال يعني خاصة للحبيب هنا عبد الرحمن حفظه الله تعالى ورعاه. Pertanyaan yang pertama jadi tentang apakah ilmu lugah itu, ini ngeblank sedikit. Jadi apakah ilmu lugah itu adalah jadi apakah seluruh ayat yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah perlu untuk ditafsirkan menggunakan ilmu lugah? Nah, seperti itu. Nah, kenapa? Karena saya pernah mendengar ceramah salah satu ustaz terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat An-Nisa, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan qad bagaimana ya? Terakhir ayatnya itu wa kallamallahu Musa taklima. Jadi terakhir ayatnya itu wa kallamallahu Musa taklima. Nah, di sini ulama berbeda pendapat nih tentang makna taklimah di sini. Taklima, bahwa yang pertama mengatakan taklima di sini memiliki arti bahwa Musa itu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung dan dia melihat Allah. Nah, terus pendapat yang lain mengatakan sesungguhnya Musa tidak melihat Allah. Nah, hal ini berdasarkan dengan salah satu firman Allah dalam dalam Quran surat Al-A'raf dalam juz 9 itu, yang Allah mengatakan bahwa ketika Allah menampakkan itu wajahnya kepada gunung, lalu kemudian gunung itu dia pecah gitu, meledak. Kemudian Musa sa'iqo, Musa kemudian pingsan begitu. Nah, jadi gitu, bagaimana pandangan Habib tentang kedua pendapat ini? Apakah ilmu itu bisa mentafsirkan seluruh ayat yang terdapat di Al-Quran atau sebagian saja? Karena ini menyangkut dengan prospek saya ke depan, S2-nya saya mau ambil tafsir. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Habib, saya tuh sering membaca Quran surat Al-Baqarah itu di juz pertama. Seringkali saya melewati ayat ini, saya sering bertanya apa hukum dari kalimat tersebut. Jadi bunyi ayatnya begini: wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Pada kalimat la ta'buduna illallah di sini, lam di situ lam nahi atau lamul amr. Karena kalau lamul amr kan ta'buduna di situ tentu hadfun nun kan. Nah, tapi di situ tidak ada hadfun nun. Coba Habib menyampaikan penjelasan seputar kalimat tersebut. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf atas kegugupan hari ini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin Ya. Pertanyaan ada dua tadi ya. Yang pertama, apakah semua ya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu bisa ditafsirkan dengan pendekatan bahasa? Kurang lebih begitu ya maksudnya. Iya, tahlil lugah. Yang pertama dikutip dari ayat tentang Nabi Musa dan tarani ila akhir ayat, bahwa bahasa di dalam Al-Quran ini itu masih terjadi perbedaan pendapat. Maksudnya ada yang berpendapat bahwa seluruh bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran ya, itu murni semua berasal dari bahasa Arab. Itu yang pertama. Ini sesuai ayat tadi itu. Inna anzalnahu Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ada bahasa-bahasa serapan. Dia bukan asli dari bahasa Arab, tapi dari bahasa serapan, seperti kafur, sirat. Kemudian ada disebut juga beberapa kosakata asjadan, itu dikatakan bukan murni dari bahasa Arab. Akan tetapi ulama banyak yang menolak, mayoritas, karena ayat menyatakan Arabiyah di situ. Al-Quran itu semuanya bahasa Arab. Kalau kita tarik ke sejarah tadi, Ustaz Rahmat menyatakan bahwa betul bahasa yang pertama itu bahasa Arab. Di Oxford itu ada fakultas The Mother of Language, ibu dari semua bahasa di Inggris, di Oxford. Ternyata itu ibu dari semua bahasa yang dibahas di situ adalah bahasa Arab. Nah, dari sinilah yang saya maksudkan bahwa ketika kita ambil pendapat kedua, ada kata kafur di situ yang memang diteliti berasal dari bahasa Nusantara. Ya, kafur barus. Di surat Al-Insan satu kali Allah sebut kata kafur itu. Ini As-Suyuti yang sebutkan di dalam kitab Al-Idkhan fi Ulumil Quran, tentang Ulumil Quran, bahwa ini adalah serapan dari bahasa asing, cuma tidak dikasih spesifikasi dari bahasa mana. Nanti ada ulama di Mesir yang katakan Syekh Marogi ya, dan ulama-ulama mutakhir lainnya dari Mesir mengatakan bahwa yang dimaksud kafur di sini adalah bahasa asing yang berasal dari Indonesia. Nah, yang semacam ini gak bisa dibahas dari pendekatan bahasa Arab. Dan tidak bertentangan dengan Al-Quran yang menyatakan Al-Quran seluruhnya ini adalah bahasa Arab. Karena bahasa serapan itu sudah menyatu dengan bangsa Arab, khususnya di mana Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi waktu berada di Makkah. Maka ini induk dari seluruh bahasa-bahasa Arab yang ada. Bahasa Arab itu kan ada yang amiyah, masing-masing berbeda. Bahasa Fusha yang menyatukan. Kekayaan memang sudah disetting oleh Allah. Kenapa Al-Quran diturunkan kepada Rasul di kota Makkah? Karena seluruh bangsa Arab, suku-suku Arab yang mereka menyerap kosakata-kosakata asing dan akhirnya menjadi bahasa mereka sehari-hari, mereka punya satu jadwal rutin, paling minimal setahun sekali ngumpul di Makkah. Disitulah terjadi asimilasi bahasa. Semua bahasa Nabi kuasai. Maka kita kenal ada qiraah sab'ah, bahkan ada qiraah mi'ah. 100 cara membaca Al-Quran dalam ilmu qiraah diringkas dari 7. Itu bukan inovasi ulama, tidak. Itu wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul, tapi Rasul sampaikan sesuai dengan suku yang ada waktu itu. Kalau suku ini logatnya seperti itu, Nabi sampaikan surat yang sama, ayat yang sama, sesuai dengan bahasa suku itu. Suku yang kedua bahasanya beda lagi, Nabi sampaikan dengan bahasa mereka, akhirnya jadi banyak cara membacanya. Itulah yang disebut dengan qiraah. Jadi kalau kesimpulannya, kalau kita mengambil pendapat yang pertama bahwa semua ini sudah dijadikan bahasa Arab, maka tentu tafsir dengan Al-Quran menggunakan bahasa Arab itu seluruhnya. Cuma masalahnya tadi dikutip ayat apakah melihat Allah dan tidak, bab akidah. Tadi saya katakan
Namun tidak semua maknanya itu makna letterlet, tapi ada kiasan. Sehingga saya katakan tadi tidak cukup kita hanya berhenti di ilmu nahwu shorof. Kalau kita hanya mampu menguasai sebatas ilmu nahwu dan shorof, maka yang kita pahami secara tekstualis. Tapi ketika kita padukan dengan ilmu balaghah, di situ kita bisa tahu ini kiasan ini makna hakiki ini enggak, ini majas ini, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan kajian-kajian ilmu balaghah. Ada bab tashbih, ada bab kinayah, ada majas, ya, dan seterusnya. Nah, dari situ baru kita bisa pahami dengan benar. Jadi memang harus menafsirkan dengan bahasa Arab, karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Tapi yang saya maksudkan harus penguasaannya mumpuni, dan itu bukan semua orang diberikan izin untuk menafsirkan sesuai keilmuan dia. Ada syarat. Suyuti mengatakan salamatul i'tiqad, ma'rifatul lughah al-arabiyyah, wa ma'rifatul turuqil istinbat, wa ma'rifatul tafsir. Minimal ada 4 ilmu yang dikuasai. Akidahnya benar, ya, harus ilmu akidah yang benar. Yang kedua, mengetahui bahasa Arab dengan keseluruhan, komprehensif. Tidak setengah-setengah, parsial. Yang ketiga, dia tahu metodologi yang sudah diregulasikan oleh para ulama. Dan yang keempat, mengetahui tafsir Al-Quran. Nah, itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Ayatnya? Di ayat cuma ayat. Coba dikarang dulu. Kalau saya lupa nomor ayatnya cuma ayat itu ayat akhadna mitsaqo bani Israil la ta'buduna illallah. La di situ lamul amr atau lamul nahi? La ta'buduna illallah. Nah, ada di ini Al-Quran, saya gak berani, ini harus lihat teks. Surat apa? Berapa? Di lembaran ke-6, lembaran pertama, lembaran ke-6. Itu di apa saja nanti di waktu ya? Iya. Di belakang. Mungkin ya secara awal kita berikan kesempatan untuk teman-teman yang lain. Barangkali ada yang ingin memberikan pertanyaan. Ya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ketiga narasumber yang sangat luar biasa pada siang hari ini, dan juga teman-teman pendidikan bahasa Arab yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sempat tadi saya menyimak sedikit terkait dengan pembahasan yang kemudian itu dibahas oleh 3 materi. Jadi saya menarik kesimpulannya bahwa bahasa Arab ini merupakan satu identitas untuk kita sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Arab itu sendiri. Jadi ketika kita sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Arab, entah itu keluar di mana saja, pastinya dan sudah pasti masyarakat itu sudah berpandangan bahwa kita akan tahu tentang bahasa Arab itu sendiri. Dan kemudian mungkin saya tidak lagi panjang lebar, saya langsung saja pada pertanyaannya. Ketika narasumber ini mulai dari awal belajar tentang bahasa Arab, metode-metode apa yang kemudian itu dipakai sehingga untuk memahami bahasa Arab itu lebih cepat, mudah untuk memahami, kemudian lebih mudah menguasai. Karena apa? Karena kembali ke latar belakang saya sendiri, kami di SMA juga tidak ada bahasa Arabnya itu tidak betul-betul, sehingga bukan dari gurunya, mungkin dari kita juga, sehingga kita masuk ke dalam satu universitas khususnya di IAIN Ternate, kemudian itu prodi bahasa Arab, tidak punya satu pegangan yang kuat untuk bisa melanjutkan atau memberikan gagasan-gagasan terhadap pendidikan bahasa Arab itu sendiri. Istilahnya kita ini sebagai mahasiswa yang awam begitu untuk masuk. Sedangkan di dalam prodi kita khususnya bahasa Arab itu tidak khusus bahasa Arab saja, tapi ada mata kuliah lain, sehingga kita juga
mempunyai untuk itu fokusnya itu terbagi, sehingga dalam mempelajari bahasa Arab itu agak sedikit sulit untuk secara pribadi untuk saya. Mungkin dari situ saya meminta langkah-langkah apa saja yang kita harus lakukan hingga kita dapat mampu mempelajari dan memahami bahasa Arab lebih dalam lagi. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itu satu lagi, terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala raisatul jalsa alladhi qad a'tani fursatan fi hadzal makan wa al-muhtaram ila al-asatidz khususan li Habib Abdurrahman. Taib, yumkin sa'as'al ilaika ya Habib. Akan tetapi sebelum saya bertanya, saya mau curhat sedikit. Iya. Iya, jadi Habib ataupun Ustadz, saya seorang mahasiswa yang melanjutkan studi saya di IAIN Ternate, yang sebelumnya saya pernah kuliah mengambil jurusan bahasa Arab yang monoton. Segala rangkaian pembelajaran di pondok saya itu berbasis bahasa Arab, dan itu merupakan salah satu alternatif kita sebagai mahasiswa yang sebelumnya berasal dari SMA umum untuk mengetahui lebih mudah bagaimana cara kita mempelajari dan menguasai bahasa Arab. Nah, semenjak dari situ saya melanjutkan studi saya yang berbasis kampus umum, yang dimana dia sedikit berbeda dengan kampus saya sebelumnya, yang pemakaian bahasa juga jarang kita dengar dari mahasiswa itu sendiri, gitu. Jadi yang saya tanyakan kepada Ustadz, bagaimana cara kita membangkitkan semangat kita kembali untuk mempelajari, menguasai dan memurojaah kembali pembelajaran dari segala rangkaian pembelajaran bahasa Arab yang benar-benar membutuhkan segala faktor dari faktor internal maupun eksternal untuk mendukung pengetahuan kita dalam bahasa Arab itu sendiri. Jadi saya memohon motivasi dari Habib untuk kita sebagai prodi pendidikan bahasa Arab, terkhusus mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab yang masih awam. Jadi kami sangat mengharapkan motivasi dari Ustadz untuk membangkitkan semangat kita kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukran ala hadhihi at-tasa'ulat wa tasa'ulat wadihah jiddan. Nahtaju ila al-ulum yani. Jadi pertanyaannya dari saudara ini sudah ada jawabannya, tinggal sedikit lagi akan disampaikan ya. Saya ke saudari Ukhtina Fadilah. Man ismu ana? Nurul Fadilah. La. Ningsi. Qala kaifa ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Bagaimana cara kita kemudian bisa memulai meningkatkan dawafik kita, motivasi kita dalam pembelajar bahasa Arab sebagai pembelajar bahasa Arab. Tentunya saya dan beberapa teman-teman yang hadir di tempat ini punya strategi-strategi tertentu dalam belajar bahasa Arab. Cuman ada strategi umum yang sering kita gunakan, ya, yang namanya bahasa itu adalah aplikatif. Bahasa itu kalau nggak digunakan itu nggak akan bisa. Saya kasih contoh saja. Saya ini bukan orang penduduk asli kota Ternate, tapi kurang lebih sudah 5 tahun berada di kota Ternate dan tinggal di mayoritas daerah pengguna bahasa Ternate. Tubuh ya. Orang-orang tua di Tubuh sana itu boleh dikata setiap komunikasi itu menggunakan dengan bahasa Ternate. Karena ada teori yang mengatakan bahwa bahasa itu adalah salah satu faktor pendukungnya adalah bi'a atau lingkungan, maka sedikit demi sedikit bahasa Ternate itu saya paham. Apalagi
So pasti saya tinggal gas saja. Ino-oho itu, mari kita. Karena lingkungan ada sekali. Itu strategi umum yang kita gunakan. Ketika adik-adik tidak menciptakan yang namanya bi'alug, lingkungan berbahasa, karena mungkin beberapa faktor penyebab, maka saya yakin akan memperlambat kemahiran adik-adik dalam berbicara bahasa Arab. Saya sering tekankan di kelas, coba kalau adik-adik mau, ya, gunakan 1 hari saja dalam 1 minggu untuk dikatakan sebagai yaumul lughah. Ya, hari berbahasa. Nanti kamu akan lihat kira-kira perbedaannya di mana ini. Ketika saya aktif untuk menggunakan bahasa Arab dengan tidak. Karena dalam teori pembelajaran bahasa, ini saya bercerita tentang teori ta'limul lughah. Ya, ada namanya ikhtisabul lughah wa ta'limul lughah. Ada memang bahasa yang kemudian kita dapatkan itu secara alamiah. Ya, seperti dengan bahasa ibu mungkin ya. Ya, kita itu oleh orang tua kita jarang diajarkan untuk menggunakan dengan bahasa itu, tapi secara otomatis kita paham bahasa itu. Itu namanya ikhtisabul lughah. Tapi kalau ta'limul lughah itu ada proseduralnya, ada prosesnya. Nah, salah satu strateginya adalah dengan menciptakan bi'al-lughah itu sendiri. Kalau adik-adik kemudian mampu ya, menciptakan yang namanya lingkungan berbahasa, saya kasih jaminan. Nggak pasti, tapi ada jaminan bahwa adik-adik pasti akan memiliki perubahan dari segi kemampuan berbahasa. Itu salah satu strategi. Nah, strategi sendiri saya secara pribadi itu teori umum ya, teori umum. Kalau saya secara pribadi memang memaksimalkan pembelajaran bahasa itu mulai dari pondok pesantren dulu. Ya, karena lama mondok, akhirnya S1 ambil pendidikan bahasa Arab, kemudian S2 lanjut lagi dengan pendidikan bahasa Arab. Kalau ada rezeki, saya lanjut S3, mungkin saya akan fokusnya lagi di pendidikan bahasa Arab. Kalau ada rezeki, mohon doanya Dr. Rahman Munan, kita sehat selalu untuk terus menimba ilmu. Jadi memang mekanisme saya itu ada namanya pembelajaran otodidak saya. Otodidak. Kalau kita ambil satu contoh orang yang hafiz Quran, ya. Kalau di pondok saya dulu itu kalau orang yang hafiz Quran itu di atas ranjangnya, karena ranjangnya tersusun, ya ranjang susun. Ya. Di atas itu dia sudah tempelkan beberapa ayat setiap hari itu, dan itu akan berubah-ubah terus itu ayatnya. Misalkan juz 1 dulu Al-Baqarah, ya sebelum tidur dia akan lihat itu. Ya, mulai dari Alif Lam Mim sampai yang ayat yang disebutkan akhir tadi di sana itu. Ya, begitu juga dengan bahasa Arab, kalau ada yang mau silahkan tempelkan di atas ranjangnya kalau ranjang susun ya. Itu strategi saja. Ya, kalau tidak sekarang kan sekarang sudah jarang kita temukan ranjang susunnya, sekarang sendiri-sendiri ya. Ya, caranya gampang saja. Tapi yang pertama kuncinya adalah ikhfaz al-mufradat, karena di situ adalah mafatihnya di situ itu. Habib tadi bilang belajar mufradat saja itu sampai berapa tahun Bib? Khusus mufradat saja 4 tahun. Coba bayangkan, itu sudah sama dengan jumlah tahun kalian kuliah di PBA. 4 tahun belajar mufradat. La nastati an natakallam bil-lughah al-arabiyyah indama la namlikul mufradat katsirah. Hakikatnya kita tidak bisa berbicara bahasa Arab kalau kita nggak memiliki kosakata itu. Ya, jadi harus sadar dari diri sendiri. Memang ini teori-teori bahasa Arab itu dari dulu begitu aja terus ya. Ya bahkan dalam seminar-seminar internasional itu tema-temanya ya kaifa ta'limul lughah, bagaimana kita belajar bahasa. Sekarang agak lebih modern karena dibantu dengan kecanggihan teknologi itu. Ya sekarang ada Ustaz Ahmad sementara buat salah satu aplikasi pendetek apa Ustaz? Mufradat. Coba bayangkan itu. Setelah itu luar biasa. Sekarang sudah membuat satu aplikasi pembelajaran bahasa Arab khusus. Jadi temanya itu adalah tatwirul mufradat, pengembangan kosakata bahasa Arab. Nanti adik-adik insya Allah siap menggunakan aplikasi itu. 1 hari bisa menghafal 100 kosakata ya Ustaz ya. Insya Allah ya. Jadi itu ya Ade ya. Jadi masing-masing kita punya strategi tertentu. Tapi kalau secara umum yang tadi saya maksudkan, coba Anda bandingkan ketika Anda hidupkan bi'al-lughah dengan tidak menghidupkan dengan bi'al-lughah. Saya sebenarnya agak apa ya, karena kita ini adalah pembelajar bahasa Arab, punya identitas tersendiri dibanding dengan prodi yang lain ya. Kalau orang biologi belajar bahasa Arab itu ya karena memang mungkin hanya sekedar keinginan. Tapi kalau anak bahasa Arab prodi PBA ya wajib. Masa kita anak bahasa Arab kemudian nggak bisa sama sekali berbahasa Arab?
indama fil imtihan ya, dalam ujian ini saudara Novandi sering lihat ketika saya menguji, kalau ada anak-anak yang sudah semester berapa, semester 7, bahkan perkenalan saja nggak bisa bahasa, wah bahaya, muskilat namanya, muskilat kabirah. Jadi gitu ya, ya. Nah, perlahan-perlahan insya Allah kita tingkatkan kompetensinya, kita tingkatkan kompetensi dalam berbicara kita, dalam menulis kita, dalam membaca kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan, ya. Teori-teori sekarang sudah banyak, bahkan guru saya pernah bilang bahwa sebenarnya kalau kita mau belajar ilmu itu ada semua di kitab-kitab turos gitu, turos. Cuman kendalanya sekarang banyak yang nggak mau membaca kitab itu. Kenapa? Karena nggak bisa baca. Belum lagi kitabnya nggak berbaris. Ya, gundul. Ya, gundul ya. Padahal informasi tentang pembelajaran itu banyak sekali di kitab. Ada tuaimah dan lain sebagainya, banyak yang bisa kita pelajari. Sekarang coba lihat di jajaran buku adik-adik semua yang ada di rumah. Kira-kira berapa persen buku-buku bahasa Arab? Berapa persen kira-kira? Tentang metodologi, tentang ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu diana, banyak sekali. Ilmu mantiq, seperti yang tadi disebutkan ya. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri agar supaya kebiasaan-kebiasaan itu akan membuahkan hasil kepada yang sama. Kami juga dulu itu ya sama seperti kalian, nggak ada yang instan begitu. Semua butuh proses. Hanya Indomie saja yang instan. Itu pun diproses, dimasak. Ya. Ya, kalau Ustaz Rahmat tadi bilang ada sampai yang kasih balsam di matanya ini, ya saking nggak mau terjaga supaya dia tetap terjaga ini dalam belajar. Kita sekarang kaum rebahan. Kaum rebahan, sedikit belajar baru 5 menit, naum. Bahkan kemarin saya di muhadasa itu, ya ujian lisan, saya suruh coba kamu ceritakan amal al-yaumiyah, ya aktivitas sehari-hari. Ya jawabannya setelah tidur bangun lagi, bangun belajar sedikit tidur lagi. Jadi hampir berapa persen itu kebanyakan tidur. Kira-kira begitu ya, adik ya. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Nanti akan ditambahkan oleh pemateri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertanyaan Al-Quran tadinya la ta'buduna illallah, itu lam nafi ya. Lam nafi artinya tidak di situ. Kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah. Kalau dalam ilmu balaghah dia menjadi isbat. Di awal ada kata nafi, kemudian setelahnya ada istitsna. Itu maknanya isbat, penetapan. Seperti la ilaha illallah, itu maknanya isbat. Yang disembah hanya Allah. Itu. Kemudian yang pertanyaan berikut, targhib dalam belajar bahasa Arab. Saya pakai ukuran saya saja ya, karena pengalaman pribadi. Karena masing-masing orang kan berbeda motivasinya ya. Jadi saya tidak bisa nyatakan motivasinya begini karena masing-masing berbeda. Kalau motivasi saya pertama, bahasa Arab ini bahasa agama kita. Dia bukan bahasa, semuanya bukan bahasa suatu bangsa. Dia level di atas itu. Dia al-lughah al-islamiyah. Dia adalah bahasa pemersatu seluruh yang beragama Islam. Kita punya bahasa agama itu. Jadi motivasi pertama, ya sebagai bentuk menjalankan perintah Nabi yang memerintahkan untuk menuntut ilmu, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan bahasa Arab menurut ya, saya kutip Syekh Ibn Taimiyah juga mengatakan hukumnya wajib karena dia menjadi perantara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib. Al-hukmu li wasail, hukmu lil maqasid.
Jadi motivasi pertama ya karena menjalankan perintah agama. Dan kalau sudah niat seperti ini, itu terhitung ibadah. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita niat belajar bahasa Arab untuk melaksanakan perintah agama, ini motivasi yang paling puncak. Yang kedua, untuk apa tadi? Sekarang menjadi bahasa internasional. Setelah bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, sehingga nanti kita mungkin ke luar negeri, kalau kita memang tidak mampu di dalam conversation dalam bahasa Inggris, bahasa kedua ini sudah bisa digunakan, bahasa Arab. Mungkin sekarang Cristiano Ronaldo sudah fasih sudah tahu mana Munahus Sorof, sudah belajar, sudah tasrif dia di motor. Yang motivasi itu, yang pertama itu. Yang kedua, menghilangkan kebodohan. Kita ketika mengetahui bahasa Arab, ada sunnah-sunnah yang bisa kita amalkan. Dan sunnah ini gak bisa diamalkan oleh orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Dalam mazhab Syafi'i itu, dalam doa, kalau permintaannya rahmat, kasih sayang Allah, kebaikan, kan tangannya begini, terbuka kan menghadap ke langit. Tapi ketika daf'ul bala atau doa-doa yang mengandung menghindari dari musibah, dari bencana, begini balik. Nah yang nggak tahu bahasa Arab kadang-kadang kebalik. Yang rahmat jadi begini hanya tidak betul. Yang bala begini. Berarti dari mana kita bisa tahu sunnah ini, mengamalkan sunnah ini? Dari bahasa Arab. Kemudian motivasi lainnya membantu untuk khusyuk dalam ibadah. Tadi saya singgung di awal, karena ketika kita bisa bahasa Arab, kita membaca Al-Quran terasa nikmat, karena tahu jalan ceritanya kan. Padahal tidak semua ayat Al-Quran itu menceritakan kesedihan, banyak ceritanya kebahagiaan. Kan lucu, dia baca ayat tentang kebahagiaan, dia nangis di situ. Kenapa? Karena memahami ini jangan-jangan ceritanya sedih. Palingan tahu nar sama jannah saja. Kalau nar ini api neraka, oh pasti. Nah ini berarti penting sekali itu. Ahamiyah al-lughah al-arabiyah itu sangat sekali penting. Penting sekali. Belum lagi ngasih nama orang. Ya. Dia buka Al-Quran, ada yang nanya nama. Oh, dianggap semua nama dalam Al-Quran, sebutan dalam Al-Quran itu baik. Dibuka, oh kasih nama Korun. Pertama gak paham yang punya arti, yang kedua tidak tahu sejarah. Ulama sepakat bahwa nama-nama yang tidak baik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran hukumnya dilarang untuk digunakan. Makanya Rasul sering mengganti nama orang. Ada sahabat namanya Tembok. Ada juga Husain. Husain itu kan tembok. Kan kalau ada kiai namanya itu atau penceramah kan gak enak sekali ya. Kita minta kepada yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Tembok. Jadi artinya gak bagus, sudah diganti namanya. Husain tembok kecil, ya, ditasgir gitu. Iya. Nah itu tahunya dari mana? Dari bahasa. Jangan semua yang diambil di Al-Quran tidak semua berarti baik. Laus, ya, neraka laus. Nama siapa? Wailun. Wailun imad. Nama neraka atau artinya celaka. Nah itu. Jadi subhanallah. Jadi bahasa Arab punya manfaat sangat besar, baik dalam korelasi masalah keagamaan kita dan zaman kita sekarang juga mencakup juga masalah kemaslahatan hidup kita di dunia ini. Ya dibutuhkan tadi di PBB sudah digunakan ya bahasa tersebut. Nah ini mungkin itu motivasinya yang secara pribadi yang saya terapkan bagi diri saya. Sama sih saya. Motivasi tadi sudah banyak ya. Paling saya tambahkan di metode tadi. Kalau Anda memang serius ingin bahasa Arab sebagai bahasa yang Anda gunakan,
Maka tadi seperti Pak Sayuti singgung, Anda menjadikannya sebagai yaumiyah, kebiasaan sehari-hari. Mulai dari sekarang HP pakai instruksi yang berbahasa Arab. Di setting instruksinya bahasa Arab. Ngetik sama temannya di WA pakai bahasa Arab. Mau paham tidak paham? Pakai. Kalau di Maharah Kalam itu ada yang ekstrim ya, menggunakan semua instruksi kepada orang lain dengan menggunakan bahasa Arab, mau dia paham atau tidak. Apalagi orang-orang yang di sekitar, gunakan saja bahasa Arab. Misalnya kamu minta hari ini minta gelas, besok minta gelas lagi kepada orang yang sama, tentu dia akan tahu bahwa kamu minta gelas sebenarnya. Walaupun hari pertama dia tidak sediakan gelas, hari kedua dia sudah paham bahwa yang kau minta adalah gelas. Begitu seterusnya. Belajar dari membuat-buat lewat kalimat ya. Kalau itu Maharah Kalam, misalnya Anda minta izin mau keluar terhadap tetangga kos, ibu kos, walaupun ibu kos tidak paham, ya. Tapi kalau Anda gunakan 2-3 kali, ibu kos pasti bilang, oh ini dia minta izin mau pergi. Lama-lama orangnya memaklumi Anda, walaupun Anda terlihat seperti orang gila, tapi ya paling tidak Anda sudah berupaya untuk mengasah. Atau Anda berbicara dengan tembok, berbicara dengan cermin, berbicara dengan kucing, ya. Itu mengasah Maharah Kalam. Kalau Maharah Kitabah ya Anda harus membaca, belajar, melatih baca kitab juga. Kadang-kadang orang bisa berbicara tapi agak kaku membaca karena dia tidak punya treatment dalam membaca kitab misalnya. Demikian juga dengan menulis, itu kemahiran yang terpisah-pisah, tinggal diasah saja. Pertama Anda cenderungnya kemana? Diasah mulai dari kemahiran yang kira-kira Anda ingin kuasai pertama kali, diasah. Kemudian pindah, kalau sudah Maharah Kalam, pindah Maharah Qiraat. Ya itu sebenarnya semua tidak menginginkan pembicaraan saya. Masuk PLN. Terima kasih. Ini saja. Untuk seluruh jamaah yang memberikan kita penjelasan syarhan. Jadi syarhan kami عن اللغة العربية فإن شاء الله نحن الله يكون من الماخر عن اللغة العربية. فأنا يمكن في الآخر سأقول عفوا إلى جميع المتكلمون بالخصوص للحبيب الرحمن كامل السجار إذا وجدتكم الخطأ والناقص العذاب فأقول عفوا منكم. Karena kita sudah berakhir, kita ucapkan wa hakadha minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.